Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Rike Retnosari STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Global. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman dari kelompok 3, kelas MP21A yang beranggotakan Selvi Nur Agustin, Santi Oktaviani, Tanti Widya, dan Vivi Putri Haryani, kami akan menyampaikan materi mengenai pertemuan 9, pertemuan 10, dan juga pertemuan 11. Langsung saja kita masuk ke pertemuan 9, yaitu cara memasuki pasar asing. Menilai peluang global. Itu ada dua, yang pertama analisis pasar dan evaluasi sumber daya. Yang pertama ada analisis pasar. Analisis pasar dalam konteks global melibatkan pemahaman tentang dinamika ekonomi dan sosial yang mempengaruhi keputusan pembelian. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan manajemen hubungan pelanggan atau CRM berperan penting dalam keputusan pembelian. Sebuah studi menemukan bahwa 87,9% keputusan pembelian dipengaruhi oleh berbagai variabel, termasuk kualitas pelayanan dan sumber daya manusia, yang menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan di pasar global. Yang selanjutnya ada evaluasi sumber daya. Evaluasi sumber daya adalah langkah kunci dalam menentukan kemampuan suatu negara atau perusahaan untuk bersaing di pasar global. Di Indonesia, sumber daya alam seperti kelapa sawit dan pertalite, serta sumber daya manusia yang berkualitas memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing di pasar internasional. Selanjutnya adalah menilai peluang global. Studi kasus pada ekspansi kelapa sawit Indonesia ke pasar global. Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar kelapa sawit di dunia, dengan permintaan global yang terus meningkat, terutama di pasar negara berkembang seperti China dan India, serta pasar maju di Eropa. Keberhasilan Indonesia memasuki pasar global didorong oleh sumber daya alam yang melimpah, yakni lahan kelapa sawit yang luas dan iklim yang ideal untuk produksi, serta sumber daya manusia yang semakin terampil dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah memenuhi standar berkelanjutan yang ketat, terutama di pasar Eropa, yang mengharuskan sertifikasi seperti RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil. Sebagai contoh, Wilmar International, perusahaan kelapa sawit Indonesia, berhasil meningkatkan daya saing globalnya dengan mengadopsi praktik ramah lingkungan dan bekerja sama dengan lembaga sertifikasi untuk memastikan produknya memenuhi standar internasional, sehingga dapat memperluas pangsa pasarnya, khususnya di Eropa. Memilih pasar sasaran. Identifikasi potensi pasar. Dalam memilih pasar sasaran, salah satu langkah penting adalah evaluasi kebutuhan dan permintaan pasar terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Perusahaan perlu memahami dengan baik apakah ada permintaan yang kuat untuk produk mereka di pasar yang dituju. Sebagai contoh, UMKM kecap tradisional di Indonesia beradaptasi dengan dinamika pasar global dan lokal dengan fokus pada diferensiasi produk dan pemanfaatan kearifan lokal. Hal ini memungkinkan mereka untuk menawarkan produk yang lebih menarik bagi konsumen, baik di pasar domestik maupun internasional, yang pada gilirannya memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing. Landscape persaingan. Perusahaan perlu mempertimbangkan landscape persaingan di pasar sasaran, meliputi analisis tingkat persaingan di pasar. Apakah pasar tersebut oligopoli atau memiliki banyak pesaing? Seperti kemampuan untuk membedakan produk melalui inovasi atau pelayanan unggul. Yang selanjutnya ada resiko hukum, politik, dan ekonomi. Pahami regulasi yang mengatur pasar dan mempertimbangkan stabilitas politik serta kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi bisnis. Misalnya, kebijakan pemerintah yang mengatur relokasi pedagang kaki lima di pasar tradisional dapat memberikan gambaran tentang stabilitas pasar.
Penelitian pasar atau market research. Penelitian pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tentang pasar asing yang mencakup karakteristik pasar, budaya, preferensi konsumen, serta regulasi setempat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penelitian pasar. Yang pertama ada analisis demografi. Perusahaan makanan sehat yang ingin memasuki pasar Indonesia pertama-tama melakukan analisis demografi untuk memahami karakteristik populasi. Mereka mengumpulkan data tentang usia, tingkat pendapatan, pendidikan, serta preferensi gaya hidup sehat. Survei yang dilakukan mengungkapkan bahwa konsumen berusia 25 sampai dengan 40 tahun dengan pendapatan menengah ke atas lebih cenderung memberi produk makanan sehat terutama yang bebas bahan pengawet. Penelitian ini membantu perusahaan menyesuaikan produk dan strategi pemasaran mereka untuk menyasar segmen pasar yang tepat. Selanjutnya adalah analisis perilaku konsumen. Perusahaan melakukan analisis perilaku konsumen untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsumen yang peduli kesehatan cenderung memilih produk makanan sehat berdasarkan faktor kualitas, kemasan, dan juga informasi gizi yang jelas. Kebiasaan belanja konsumen juga dipengaruhi oleh promosi di media sosial dan rekomendasi dari influencer. Dengan informasi ini, perusahaan dapat merancang kampanye pemasaran yang lebih tepat. Misalnya, bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan manfaat kesehatan produk mereka. Selanjutnya ada pemetaan regulasi. Selain itu, perusahaan perlu melakukan pemetaan regulasi untuk memahami batasan hukum yang mungkin mempengaruhi pemasaran dan distribusi produk. Di Indonesia terdapat regulasi ketat terkait label makanan dan klaim kesehatan yang harus dipatuhi oleh produsen makanan. Pemetaan terhadap undang-undang lokal dan kebijakan pemerintah yang mengatur keamanan pangan, serta label produk, membantu perusahaan untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar dan persyaratan hukum yang berlaku. Analisis SWOT dan PESTEL. Studi kasus SM Entertainment. Dalam ekspansi ke pasar Indonesia dan Tiongkok, SM Entertainment menggunakan analisis SWOT untuk memahami kekuatan mereka dalam branding dan jaringan bisnis. Sementara Pestel membantu mereka menavigasi tantangan regulasi dan budaya di masing-masing negara. Kombinasi analisis SWOT dan PESTEL memberikan pendekatan komprehensif untuk merumuskan strategi masuk pasar asing. Dengan memahami baik faktor internal maupun eksternal, perusahaan dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di pasar global. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membahas pentingnya pemilihan mode masuk yang tepat bagi perusahaan yang ingin berkembang di pasar global. Pemilihan mode masuk yang baik akan membantu perusahaan mengatasi tantangan yang ada seperti perbedaan pasar, peraturan lokal, serta resiko yang mungkin muncul. Kemudian menurut penelitian Marpaung et al. 2022 dan Yunarti Utami et al. 2023 memilih mode masuk yang tepat adalah langkah pertama yang sangat penting dalam meraih kesuksesan internasional. Nah, kemudian mari kita lihat beberapa mode masuk yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan global. Ini menurut penelitian Marpaung dan juga Yunarti Utami. Mode yang pertama adalah ekspor yang bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu ekspor langsung dan juga ekspor tidak langsung. Pada ekspor langsung, perusahaan menjual produknya langsung ke negara tujuan, sedangkan pada ekspor tidak langsung, perusahaan menggunakan perantara seperti agen atau distributor. Keuntungan utama dari ekspor adalah biaya awal yang rendah dan risikonya juga lebih kecil karena perusahaan itu tidak perlu banyak investasi. Coca-Cola misalnya sering memulai dengan ekspor langsung ke negara-negara berkembang untuk menguji pasar. Namun, kelemahannya adalah perusahaan itu tidak bisa mengontrol distribusi dan pemasaran secara langsung di negara tujuannya.
Selanjutnya di sini ada mode lisensi dan waralaba. Pada lisensi, perusahaan itu memberikan izin kepada pihak lain untuk memproduksi atau menjual produknya di negara lain dengan bayaran royalti. Sementara waralaba atau yang sering kita sebut dengan franchise memungkinkan pihak ketiga untuk menggunakan merek dan juga sistem bisnis perusahaan. Keuntungan dari kedua model ini adalah perusahaan bisa mendapatkan pendapatan tambahan tanpa harus mengeluarkan banyak modal. Coca-Cola misalnya menggunakan waralaba di pasar seperti Eropa dan juga Amerika Utara untuk mempercepat pertumbuhan pasar. Namun kelemahannya adalah perusahaan itu kehilangan kontrol atas kualitas dan cara operasional di pasar tersebut. Mode selanjutnya adalah usaha patungan atau joint venture. Di sini perusahaan itu bekerja sama dengan mitra lokal untuk mendirikan bisnis baru bersama. Nah, keuntungannya itu perusahaan bisa berbagi resiko dan biaya operasional dengan mitra lokal serta mendapatkan pemahaman lebih baik tentang pasar dan budaya lokal. Sebagai contoh, Coca-Cola itu bermitra dengan perusahaan lokal di Tiongkok untuk memahami kebiasaan konsumsi masyarakat setempat. Namun, tantangannya adalah potensi konflik antara mitra dan kesulitan dalam menyatukan budaya organisasi yang berbeda-beda. Mode masuk berikutnya adalah Foreign Direct Investment atau FDI, di mana perusahaan melakukan investasi langsung di negara tujuannya. Misalnya dengan mendirikan pabrik atau membeli perusahaan lokal. Dalam FDI, perusahaan memiliki kontrol penuh terhadap operasional dan juga kebijakan bisnis mereka di pasar asing. Ini sangat bermanfaat jika perusahaan ingin mengelola produksi dan juga distribusinya secara langsung untuk menjaga kualitasnya dan juga efisiensi operasionalnya. Contoh penggunaan dari FDI adalah Coca-Cola yang memilih untuk mendirikan pabrik dan fasilitas distribusi di pasar-pasar yang lebih stabil dan juga berkembang, seperti di India dan juga Amerika Latin. Dengan memiliki fasilitas produksi di negara tujuan, Coca-Cola itu dapat mengontrol sepenuhnya kualitas produk dan juga memastikan bahwa distribusi berjalan dengan lancar. Namun, FDA juga memiliki risiko yang lebih tinggi karena membutuhkan investasi besar dan juga melibatkan pengelolaan operasi yang lebih kompleks. Selain itu, perusahaan juga perlu memahami regulasi lokal dan budaya bisnis yang ada, yang seringkali memerlukan waktu dan juga upaya yang cukup banyak. Resiko ketidakstabilan eh, politik atau ekonomi di negara tujuan juga menjadi pertimbangan penting dalam memilih FDI sebagai mode masuknya. Nah, selanjutnya mari kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan mode masuk oleh perusahaan dalam ekspansi internasional. Pemilihan mode masuk yang tepat tidak hanya bergantung pada kebutuhan perusahaan, tetapi juga pada faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, karakteristik pasar, serta resiko politik dan ekonomi. Mari kita bahas satu persatu dengan mengacu pada literatur yang sudah saya dapatkan. Yang pertama ada regulasi pemerintah. Nah, faktor pertama yang sangat berpengaruh yaitu ini, regulasi pemerintah. Di banyak negara ada batasan atau peraturan yang mengatur kepemilikan asing atau cara perusahaan asing dapat beroperasi. Misalnya, ada beberapa negara mewajibkan bentuk kerjasama tertentu seperti joint venture, di mana perusahaan asing harus bekerja sama dengan mitra lokal. Hal ini sering mendorong perusahaan untuk memilih joint venture sebagai strategi yang tepat agar mematuhi regulasi sekaligus mengakses pasar lokal. Contohnya pada Coca-Cola sering menggunakan strategi joint venture di negara-negara yang memiliki peraturan yang sangat ketat untuk memastikan mereka tetap mematuhi aturan lokal sambil memperluas jangkauan pasarnya menurut Ariza dan juga Asibuan et al. 2024. Kemudian yang kedua ada sumber daya dan kapabilitas perusahaan itu sendiri. Perusahaan dengan modal yang besar dan sumber daya yang kuat cenderung memilih for Foreign Direct Investment atau FDI karena mereka ingin memiliki kontrol penuh terhadap operasional di negara tujuannya. Dengan FDI, perusahaan dapat mengelola dan mengatur strategi mereka sesuai dengan kebutuhan pasar lokal tanpa tergantung pada pihak ketiga. Namun, perusahaan yang memiliki sumber daya
lebih terbatas mungkin akan lebih memilih mode yang lebih rendah investasinya seperti ekspor atau lisensi. Hal ini memungkinkan mereka untuk masuk pasar dengan resiko yang lebih kecil dan biaya yang lebih rendah. Sebagai contoh, perusahaan kecil yang memilih ekspor untuk menguji pasar sebelum berkomitmen pada investasi yang lebih besar. Menurut Manapri et al. 2023. Faktor ketiga yang mempengaruhi pemilihan mode masuk adalah karakteristik pasar itu sendiri. Pasar yang sedang berkembang atau baru muncul sering membutuhkan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur dan juga jaringan distribusi yang kuat. Oleh karena itu, pasar-pasar seperti ini sering atau juga lebih cocok untuk strategi joint venture atau FDI. Di sisi lain, pasar yang lebih matang dan dengan infrastruktur yang sudah baik cenderung lebih cocok untuk ekspor atau lisensi karena stabilitas pasar memungkinkan suatu perusahaan untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan mereka. Sebagai contoh, pasar yang sudah mapan seperti Eropa atau Amerika Utara sering lebih cocok untuk strategi ekspor atau lisensi. Sementara pasar berkembang di Asia atau Afrika lebih cenderung menggunakan joint venture atau FDI menurut Hasana dan juga Ibrahim 2023. Kemudian faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan resiko politik dan juga ekonomi. Di negara-negara dengan ketidakstabilan politik atau ekonomi yang tinggi, perusahaan lebih cenderung memilih mode masuk yang membutuhkan investasi yang juga lebih rendah, seperti ekspor atau lisensi. Dengan menggunakan strategi ini, perusahaan dapat mengurangi resiko mereka terkait ketidakpastian yang ada di pasar tersebut. Sebagai contoh, dalam situasi politik yang tidak stabil, perusahaan seperti Coca-Cola mungkin akan memilih untuk menguji pasar melalui ekspor atau lisensi terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk melakukan investasi langsung yang lebih besar. Hal ini membantu perusahaan untuk menghindari kerugian besar akibat perubahan regulasi atau kondisi pasar yang tidak dapat diprediksi. Menurut Basit dan juga Haryono 2021. Jadi, pemilihan mode masuk perusahaan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, karakteristik pasar, serta risiko politik dan ekonomi. Di samping itu, sumber daya dan kapabilitas internal perusahaan juga berperan penting dalam keputusan ini. Setiap perusahaan harus secara cermat mengevaluasi semua faktor ini untuk memilih strategi yang paling cocok sesuai dengan tujuan ekspansi internasional mereka. Dengan penjelasan yang lebih mendalam ini, diharapkan semua bisa lebih memahami bagaimana berbagai faktor dalam mempengaruhi keputusan perusahaan dalam memilih mode masuk yang tepat untuk pasar global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Rike selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Global. Pada kesempatan kali ini saya beserta teman-teman dari kelompok 3 kelas MP21A akan menyampaikan materi mengenai perbedaan produk dan jasa global. Pertama akan disampaikan oleh Vivi Putri Haryani, kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu produk global. Produk global adalah barang yang diproduksi dan dipasarkan secara internasional seringkali dengan standar yang serupa di berbagai negara. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen global dan mampu bersaing di pasar internasional. Perusahaan yang memproduksi produk global biasanya memiliki merek yang kuat dan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan berbagai pasar. Ketika memasuki pasar global, perusahaan akan memiliki sebuah tantangan tersendiri, yaitu dengan pengembangan kebijakan dan strategi pada produk yang menanggapi permintaan pasar, kompetitor, dan sumber daya organisasi di seluruh dunia. Baik, selanjutnya yaitu rangkaian produk global. Produk dapat dibagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan jenis pengguna dan tujuan penggunaan. Sehingga produk dapat dibagi menjadi produk konsumen, yaitu pembelian untuk penggunaan pribadi atau keluarga, dan produk industri.
pembelian untuk diproses lebih lanjut, disewakan, atau dijual kembali. Berdasarkan daya tahan dan kegunaan bahan, produk dapat dibagi menjadi barang tahan lama, barang konsumsi, barang sekali pakai, dan jasa. Di sini ada contohnya seperti yang pertama, seperti produk dalam negeri. Produk nasional atau produk dalam negeri merupakan produk pada perusahaan yang ditawarkan atau dijual hanya di pasar nasional atau dalam negeri. Terkadang produk ini dapat tumbuh menjadi perusahaan global yang bertujuan untuk pelayanan kebutuhan dan preferensi pasar negara tertentu. Lalu yang kedua ada produk luar negeri. Produk luar negeri atau internasional adalah produk yang ditawarkan di pemasaran internasional. Produk semacam itu bersifat nasional dan banyak daerah. Beberapa produk global dapat dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pasar global, sedangkan banyak produk pasar internasional lainnya dirancang dapat memenuhi kebutuhan pasar nasional tertentu serta kebutuhan pasar global. Positioning produk. Positioning produk merupakan cara memposisikan produk di benak konsumen sehingga dianggap unik dan unggul dari merek pesaing dalam hal fitur dan manfaat produk. Ada 5 contoh positioning produk. Yang pertama adalah positioning berdasarkan fitur dan manfaat, yaitu strategi penentuan posisi yang paling umum digunakan didasarkan pada keunggulan atau karakteristik tertentu seperti ekonomi, keandalan, daya tahan, dan fitur, di mana proses pemosisian produk di dalam benak konsumen yaitu memberi tahu bahwa produk yang dijual penuh dengan manfaat untuk berbagai hal. Lalu yang kedua ada positioning berdasarkan kualitas atau harga. Pada strategi ini dapat dilihat sebagai rangkaian antara kualitas tinggi dan harga tinggi, serta nilai bagus dan harga rendah. Lalu yang ketiga ada lokasi berdasarkan penggunaan aplikasi. Pengguna positioning juga dapat dilakukan dengan menjelaskan bagaimana produk digunakan atau mengasosiasikan dengan pengguna atau kategori pengguna tertentu di semua pasar dengan cara yang sama. Yang keempat yaitu positioning high-touch positioning. High-touch positioning sebuah produk yang terfokus pada citra objek yang dilihat oleh masyarakat umum. Produk yang ditawarkan berdasarkan sifat produk tertentu, biasanya pelanggan membutuhkan informasi teknis, contohnya seperti komputer atau perangkat lainnya. Yang kelima yaitu high touch positioning. Produk tersebut semakin meningkatkan citra subjek di mata publik. Pemasaran produk high touch membutuhkan informasi yang kurang tepat dan lebih mengandalkan gambar. High touch positioning memiliki partisipan konsumen yang sangat kuat. Konsumen juga mempunyai bahasa dan berbagai simbol khusus yang berkaitan dengan kekayaan metalisme dan romantika. Di sini ada 2 contoh produk global. Yang pertama yaitu ada Uniqlo. Uniqlo adalah merek pakaian asal Jepang yang dimiliki oleh perusahaan Fast Retailing Co. Ltd. Didirikan pada tahun 1984, Uniqlo berkembang menjadi salah satu retail fashion terbesar di dunia dengan kehadiran di lebih dari 25 negara. Uniqlo mempromosikan konsep pakaian livewear, yaitu pakaian yang sederhana, berkualitas tinggi, dan fungsional untuk semua orang tanpa memandang usia, gender, atau gaya hidup. Produk Uniqlo sering memanfaatkan teknologi canggih seperti heat-touch, yaitu kain yang menghasilkan kehangatan, dan iris, kain yang bernapas untuk kenyamanan. Berbeda dari banyak merek fast fashion lainnya, Uniqlo menawarkan pakaian basic dengan desain timeless yang cocok untuk berbagai kesempatan. Yang kedua ada Apple Inc. Yang didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs. Steve was Nike
Wozniak dan Ronald Wayne adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Apple dikenal dengan produk-produknya yang inovatif, desain yang elegan, dan pengalaman pengguna yang luar biasa. Beberapa produk yang paling terkenal meliputi iPhone, iPad, MacBook, dan layanan seperti Apple Music dan iCloud. Apple dikenal sebagai pelopor teknologi baru yang mengubah cara hidup konsumen, seperti touchscreen pada iPhone, dan ekosistem yang terintegrasi. Produk Apple dirancang dengan estetika minimalis dan fungsi intuitif yang menarik pengguna dari berbagai latar belakang. Apple memberikan pengalaman pengguna yang konsisten di semua perangkat melalui sistem operasi seperti iOS, macOS, dan ekosistem perangkat Apple lainnya. Baik, selanjutnya ada jasa. Definisi jasa menurut Kotler dan Keller tahun 2012, jasa merupakan setiap aktivitas, manfaat, atau performance yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain, yang bersifat intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Dalam produksinya dapat terikat maupun tidak dengan produk fisik. Baik, untuk selanjutnya ada jenis-jenis jasa. Menurut Firmansyah tahun 2019, jenis jasa dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu ada jasa murni dan jasa campuran. Pertama ada jasa murni, jasa yang tidak melibatkan barang fisik dalam penyampaian layanan. Fokus utamanya adalah pada penyediaan layanan atau pengalaman kepada pelanggan. Contohnya seperti panti pijat, konsultasi psikolog, dan lain-lain. Kemudian ada jasa campuran, yaitu kombinasi antara barang fisik dan layanan. Pelanggan tidak hanya membeli produk, tetapi juga menikmati jasa yang menyertainya. Contohnya adalah makanan yang ditawarkan di restoran disertai pelayanan yang mengesankan. Lanjut yang ketiga ada barang berwujud dengan jasa pendukung, yaitu produk fisik yang disertai dengan layanan tambahan untuk meningkatkan nilai produk tersebut. Sebagai contoh yaitu penjual mobil yang memberikan jaminan atau garansi kepada pelanggannya. Dan yang terakhir, yang keempat ada jasa pokok disertai barang-barang dan jasa tambahan, yaitu jasa yang menjadi fokus utama tetapi disertai dengan barang-barang atau jasa lain sebagai pelengkap untuk memberikan pengalaman yang lebih baik atau pelengkap kepada pelanggan. Sebagai contoh yaitu penumpang pesawat yang membeli jasa angkutan atau transportasi selama menempuh perjalanan. Ada beberapa produk fisik yang terlibat seperti makanan, koran, dan lain-lain. Selanjutnya ada karakteristik jasa. Dari pengertian tentang jasa, dapat dikatakan bahwa jasa mempunyai beberapa karakteristik. Menurut Sumaryanto 2019, karakteristik utama jasa yang berpengaruh besar pada perencanaan program pemasaran yaitu yang pertama ada intangible, yaitu tidak berwujud. Intangible mengacu pada sifat jasa yang tidak dapat dilihat, diraba, atau disentuh sebelum mereka dibeli dan dikonsumsi. Karena jasa tidak memiliki bentuk fisik, konsumen tidak bisa mengevaluasinya sebelum mereka merasakannya. Misalnya, layanan konsultasi atau pelatihan tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi manfaatnya dirasakan setelah diterima. Yang kedua ada verisability, yaitu mudah lenyap. Verisability mengacu pada sifat jasa yang tidak dapat disimpan atau diinvestasikan. Jasa yang tidak digunakan pada waktu tertentu akan hilang selamanya dan tidak dapat dipulihkan. Contohnya yaitu kursi pesawat yang kosong atau kamar hotel yang tidak terisi adalah pendapatan yang hilang karena kapasitas yang tidak terpakai tidak dapat disimpan untuk penggunaan di masa depan. Yang ketiga ada heterogeneity, yaitu heterogenitas. Heterogenitas atau variabilitas mengacu pada kenyataan bahwa kualitas dan konsistensi jasa
dapat bervariasi setiap kali mereka disampaikan. Hal ini terjadi karena jasa sangat bergantung pada siapa yang menyediakannya, kapan, di mana, dan bagaimana cara penyediaannya. Misalnya, dua pelanggan mungkin mendapatkan pengalaman berbeda saat menerima layanan dari restoran yang sama, tergantung pada pelayan yang melayani mereka. Selanjutnya yang keempat ada inseparability, yaitu tidak dapat dipisahkan. Inseparability mengacu pada kenyataan bahwa produksi dan konsumsi jasa terjadi secara bersamaan. Dengan kata lain, jasa tidak dapat dipisahkan dari penyedia jasanya saat sedang diberikan. Contoh, saat seorang pelanggan mendapatkan potong rambut, jasa tersebut diberikan dan dikonsumsi pada saat yang sama di tempat yang sama. Yang kelima ada people based, yaitu berbasis manusia. People based merujuk pada kenyataan bahwa jasa seringkali diberikan oleh orang dan kualitas jasa sangat bergantung pada keterampilan sikap dan perilaku orang yang memberikan jasa tersebut. Sebagai contoh, layanan kesehatan seperti konsultasi dokter sangat bergantung pada pengetahuan, keahlian, dan empati dari dokter tersebut. Yang terakhir ada kontak customer atau kontak pelanggan. Kontak customer mengacu pada interaksi langsung antara penyedia jasa dan pelanggan selama penyampaian jasa. Kontak pelanggan ini sangat penting karena mempengaruhi pengalaman dan keputusan pelanggan. Misalnya, dalam layanan perbankan, interaksi antara petugas bank dan nasabahnya dapat mempengaruhi persepsi nasabah terhadap kualitas layanan yang mereka berikan. Di sini saya mengambil contoh jasa perbankan HSBC sebagai contoh jasa global. HSBC mengadopsi pendekatan segmentasi pasar yang cermat, menargetkan segmen yang berbeda seperti nasabah kaya melalui layanan perbankan premium, individu melalui layanan retail. Di Asia, misalnya HSBC fokus pada layanan wealth management yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yang mencari investasi di pasar internasional. Penyesuaian layanan ini menunjukkan fleksibilitas HSBC dalam memenuhi kebutuhan lokal di berbagai negara. Investasi besar HSBC dalam digitalisasi juga menjadi kunci keberhasilannya. Melalui aplikasi mobile banking yang canggih, nasabah dapat mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja. HSBC menggunakan analitik data untuk memahami perilaku nasabah dan menawarkan layanan yang lebih personal, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperkuat loyalitas nasabah. HSBC juga fokus pada pembangunan dan pemeliharaan reputasi global yang kuat melalui berbagai inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Bank ini terlibat dalam program-program yang mendukung keberlanjutan, pendidikan, dan inklusi keuangan, yang membantu memperkuat citra HSBC sebagai bank yang dapat diandalkan dan berkomitmen pada nilai-nilai global. Contoh yang selanjutnya adalah Spotify. Spotify merupakan layanan streaming musik asal Swedia yang didirikan pada tahun 2006. Telah menjelma menjadi platform streaming terbesar di dunia. Kesuksesan global Spotify didorong oleh berbagai strategi pemasaran inovatif yang menargetkan audiens di lebih dari 170 negara. Salah satu kunci utama kesuksesan mereka adalah model bisnis freemium, yang memungkinkan pengguna menikmati layanan secara gratis dengan iklan sambil menawarkan opsi berlangganan premium tanpa iklan. Spotify juga unggul dalam personalisasi pengalaman pengguna melalui algoritma canggih yang merekomendasikan musik berdasarkan preferensi individu. Fitur seperti Discover Weekly dan Release Radar telah menjadi daya tarik utama, membantu pengguna menemukan musik baru yang sesuai dengan selera mereka. Selain itu, kolaborasi dengan artis dan promosi konten eksklusif melalui media sosial dan kampanye kreatif memperkuat kehadiran Spotify di pasar global. Ekspansi global Spotify juga difasilitasi oleh kemitraan dengan perusahaan telekomunikasi lokal, memungkinkan mereka menawarkan paket bundle
bundling yang menarik bagi pengguna baru di pasar negara berkembang. Inovasi teknologi seperti integrasi dengan perangkat smart home dan mobil semakin meningkatkan pengalaman pengguna menjadikan Spotify sebagai pilihan utama untuk streaming musik. Produk dan jasa tentu saja merupakan dua hal yang berbeda. Produk adalah barang berwujud yang dapat dilihat, diraba, dan disimpan. Contoh produk global termasuk smartphone dari Apple dan pakaian dari Uniqlo. Produk diproduksi di pabrik dan kemudian didistribusikan ke berbagai pasar di seluruh dunia. Produksi dan konsumsi produk biasanya terpisah dan produk dapat diinventarisasi untuk digunakan nanti. Pengukuran kualitas produk dapat dilakukan melalui inspeksi fisik dan standar industri yang ketat. Sedangkan jasa adalah aktivitas atau manfaat tidak berwujud yang tidak dapat dilihat atau disentuh sebelum dikonsumsi. Contoh jasa global termasuk layanan keuangan dari HSBC dan streaming musik dari Spotify. Produksi dan konsumsi jasa terjadi secara bersamaan dan jasa tidak dapat disimpan atau diinventarisasi. Kualitas jasa seringkali bervariasi karena bergantung pada siapa yang memberikan layanan dan bagaimana layanan tersebut disampaikan. Dan berikut merupakan berbagai sumber referensi yang kami ambil untuk menyusun materi pertemuan 10, yaitu mengenai perbedaan produk dan jasa global. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 11, yaitu strategi distribusi global. Perkenalkan, saya Santi Oktaviani, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Selvi Nur Agustin, saya sendiri Santi Oktaviani, Tanti Widya, dan Pipi Putri Haryani. Definisi strategi distribusi global. Strategi pemasaran global berorientasi pada pengelolaan dan sinkronisasi rantai nilai perusahaan. Pendekatan ini bertujuan untuk memanfaatkan sinergi yang tercipta di berbagai pasar internasional serta keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing negara tuan rumah. Untuk bersaing secara efektif di pasar global, perusahaan perlu secara optimal merancang rantai nilainya dan memastikan koordinasi yang harmonis dalam aktivitas di berbagai pasar. Hal ini merupakan penjelasan dari artikel Al-Ajiz et al. 2023. Adapun studi kasus yang diambil yaitu McDonald. McDonald telah membuktikan keberhasilannya sebagai perusahaan yang mampu membangun citra positif meskipun menghadapi tantangan bisnis. Berikut adalah strategi manajemen pemasaran yang diterapkan McDonald. Studi kasus ini diambil pada penelitian Asmita et al. 2023. Yang pertama, langkah yang diambil McDonald adalah menetapkan tujuan dan sasaran dalam skala global, selaras dengan visi dan misi McDonald yang ditakdirkan untuk menjadi salah satu perusahaan kuliner terbesar di dunia. Dengan tujuan tersebut, upaya pemasaran mengikuti tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, McDonald menjalankan promosi yang kreatif. McDonald secara aktif mempromosikannya melalui media sosial, televisi, radio, surat kabar, spanduk, dan lainnya. McDonald telah berkolaborasi dengan artis papan atas seperti Travis Scott, rapper Amerika, dan BTS idol Korea untuk membuat paket menarik terkait kolaborasi dengan artis tersebut. Taktik pemasaran itu meningkatkan penjualan McDonald dan para penggemar atau penghibur itu berbondong-bondong mendatanginya. Lalu, sistem dan strategi pemasaran McDonald sangat praktis. McDonald telah menyiapkan sistem pengiriman untuk memanjakan pelanggannya dengan alat yang hanya dapat dipesan melalui aplikasi McDelivery. Dan pengemudi McDonald akan mengirimkan pesanan yang diminta secara instan. Penawaran dari McDelivery seperti berikut, melayani 24 jam dan pesanan diteruskan ke restoran McDonald terdekat. Lalu proses pengemasan hingga pengiriman asal kru serta rider yang terlatih dan dalam pengawasan McDonald.
diantar memakai kotak khusus yang akan menjaga kualitas pesanan dan ada kotak terpisah spesifik untuk minuman serta es krim agar tidak tumpah. Lalu, dapatkan promo eksklusif mulai dari laba pembayaran non-tunai hingga hidangan paket khusus di McDelivery. Lalu yang terakhir, kumpulkan poin MYM Reward untuk setiap transaksi McDelivery dan bisa ditukarkan. Lalu yang keempat ada upaya peningkatan kualitas produk, berarti strategi pemasaran McDonald yang berkelanjutan berusaha mempertahankan jumlah yang dikonsumsi konsumen. McDonald melanjutkan beberapa hal yang berkaitan dengan produknya seperti mendiversifikasi menu, membuat makanan manis yang sesuai untuk kelompok umur, seperti Happy Meal untuk anak-anak, dan menu dewasa lainnya yang lebih banyak. Populer dengan menggabungkan negara-negara yang relevan menyambut cita rasa lokal, mengubah hidangan di berbagai negara, dan menawarkan tempat makan yang strategis dan nyaman. Selanjutnya ada saluran distribusi pemasaran global. Distribusi global memiliki ciri khas yang membedakannya dari distribusi domestik. Kompleksitas variabel memengaruhi pilihan aktivitas internasional. Perusahaan global sering membutuhkan sistem distribusi khusus untuk tiap negara, karena faktor sukses di satu pasar mungkin tidak berlaku di pasar lain. Meski begitu, jaringan distribusi antar negara juga memiliki kesamaan, sehingga perancangannya lebih fokus pada kesamaan daripada perbedaan. Pakar pemasaran menyarankan strategi distribusi dimodifikasi sesuai kebutuhan negara, dengan mempertimbangkan dampak budaya pada hubungan dalam saluran distribusi yang memengaruhi biaya. Penjelasan ini terdapat pada penelitian Muhammad Iqbal Nasution et al. 2022. Adapun studi kasusnya yaitu perusahaan PT Sinar Sosro cabang Kendari dalam setiap kegiatan pemasaran teh botol Sosro selalu melakukan strategi pendistribusian dengan tujuan untuk dapat mendistribusikan teh botol Sosro dengan baik. Hasil observasi yang dilakukan pada PT Sinar Sosro cabang Kendari diperoleh informasi bahwa PT Sinar Sosro cabang Kendari melakukan pemasaran dengan berbagai saluran distribusi yang menguntungkan perusahaan. Pelaksanaan distribusi yang dilakukan PT Sinar Sosro cabang Kendari adalah dengan menggunakan saluran 3 tingkat dalam pendistribusian produk minuman. Hal ini akan lebih memudahkan dalam pelaksanaan penyalurannya ke tangan agen, pedagang besar, pedagang kecil, dan ke tangan konsumen setiap wilayah dalam kota dan luar kota. Teknis pelaksanaan distribusi yang dilakukan PT Sinar Sosro cabang Kendari mencakup pemasaran langsung kepada konsumen dan menggunakan perantara yang menjadi mitra kerja perusahaan untuk memasarkan teh botol Sosro. Tetapi dalam perkembangan usaha yang dilakukan perusahaan selama ini, para mitra kerja memihak kepada perusahaan pesaing dan penjualan teh botol Sosro mengalami kemunduran. Studi kasus ini diambil pada penelitian Jatmiko 2020. Selanjutnya ada teknologi dan digitalisasi dalam distribusi global. Dalam bisnis global, pemanfaatan kemajuan teknologi termasuk teknologi digital sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan. Kemajuan teknologi memberi kemampuan bagi perusahaan internasional untuk antara lain memproduksi tidak hanya produk global, tapi juga produk customized untuk segmen pasar yang berbeda secara massal. Produksi massal memungkinkan pemasaran produk dengan harga jual rendah mengikuti hukum economies of scale and economies of scope. Peralatan digital dan teknologi proses yang baru memungkinkan mereka yang memiliki penyesuaian minimal dan luas lini produk yang sempit untuk mendorong biaya mereka. Seperti dalam produksi massal, model lama jauh di bawah mereka yang memiliki lebih banyak penyesuaian dan lini yang lebih luas, sehingga perlu meningkatkan jumlah
hasil penjualan dengan perluasan varian atau lini produk, penggunaan promosi digital, pengembangan kemitraan dengan reseller dan dropshipper, peningkatan hubungan kerjasama dengan supplier dan jasa pengiriman, peningkatan mutu produk dengan harga terjangkau. Hal ini dijelaskan pada penelitian Poilema 2022. Adapun studi kasus yang diambil yaitu Samsung telah memanfaatkan teknologi seperti AI on device, big data, dan integrasi ekosistem SmartThings untuk memperluas distribusi globalnya. Strategi ini mencakup perangkat pintar yang mendukung konektivitas lintas merek, meningkatkan pengalaman pelanggan, sekaligus memperkuat keberlanjutan dengan penggunaan bahan daur ulang di produk-produknya. Inovasi di sektor semikonduktor seperti DRAM dan NAND generasi terbaru juga mendukung pengembangan perangkat yang mendominasi pasar global. Hal ini dijelaskan pada website atau berita yang dimuat oleh Samsung pada tahun 2024. Selanjutnya ada faktor pengaruh pemasaran internasional. Strategi pemasaran merupakan keputusan yang sangat penting dan mempengaruhi keputusan lain dalam bauran pemasaran perusahaan, sehingga harus dipertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan. Berikut adalah beberapa faktor kunci untuk dipertimbangkan yang mempengaruhi pilihan strategi masuk pasar global perusahaan. Hal ini disebutkan oleh Suhairi et al. 2023. Yang pertama ada faktor eksternal. Dalam faktor eksternal terdapat karakteristik negara. Karakteristik dalam suatu negara berpengaruh spesifik terhadap pemilihan strategi untuk memasuki ke suatu negara. Ada berbagai ketentuan karakteristik negara yang harus dipertimbangkan sesuai kebutuhan masing-masing dari setiap perusahaan serta ketentuan dari produk dan jasa yang ditawarkan baik seperti ukuran, lingkungan, serta infrastruktur ekonomi dan pasar. Lalu, dalam faktor eksternal pun terdapat hambatan perdagangan dan regulasi pemerintahan. Pemilihan strategi harus digunakan dengan baik oleh perusahaan yang akan memasuki negara tersebut yang terputus untuk perusahaan yang berjalan di bidang industri strategi yaitu telekomunikasi, transportasi, dan komputer. Lalu, dalam faktor eksternal pun terdapat karakteristik produk. Suatu produk merupakan faktor terpenting dalam menentukan tempat produksi. Dalam skala ekonomisnya, produksi yang baik akan menghasilkan suatu perusahaan yang baik pula dalam memproduksi barang tersebut. Yang kedua ada faktor internal. Dalam faktor internal terdapat tujuan manajemen perusahaan. Perusahaan memiliki tujuan tertentu dalam menjalankan pemasaran internasional dengan cara membuat suatu komitmen minimal seperti menggunakan distribusi manajemen ekspor dan menerapkan strategi lisensi dan strategi menuntut sumber daya keuangan serta memperhatikan minimal tanggung jawab atas pasar global dalam suatu perusahaan. Lalu, dalam faktor internal pun terdapat strategi seleksi negara. Perusahaan yang ingin memasuki suatu negara harus memiliki strategi masuk seperti lisensi, waralaba, atau akuisisi. Hal ini disebabkan karena strategi tersebut dapat memanfaatkan suatu fasilitas produk serta jaringan distribusi yang sudah menetap dan pengetahuan pasar akan kontak lokal yang sudah dimiliki sebelumnya. Adapun studi kasus yang diambil yaitu bentuk implementasi yang dilakukan oleh PT Unilever Revolusi adalah produk yang berjuang menciptakan semangat gotong royong di dalamnya. Sebagai informan, PT Unilever diinginkan di fase pertama untuk melakukannya dengan membawa faktor ke panggung perusahaan bekerja sama dan menciptakan suasana e-commerce melalui pemasaran digital. Selain itu, kerjasama dengan jaringan lain, partai-partai terus mendapat dukungan komunitas yang masih terhubung, seperti industri bisnis, pemasaran digital, dan pengembang pembuat situs web. Faktor yang menyebabkan perubahan signifikan dan menjadi alasan dibalik perkembangan produk Revolusi adalah faktor ekonomi dan teknologi. PT Unilever juga memahami perannya menciptakan ekonomi digital dengan fitur acara yang digunakan dalam revolusi sistem penilaian
Tentu saja, itu menjadi bumerang pandangan transaksi tradisional di mana mata uang awalnya digunakan dalam operasi sebuah aksi meskipun faktor lain adalah teknologi. Teknologi dalam produk revolusi akan diluncurkan sesuai kebutuhan pelanggan. Dalam pengembangan teknologi global, sekarang perkembangan teknologi saat ini sangat dahsyat, berdampak pada banyak bidang. Tidak hanya di dunia IT, dunia pemasaran juga identik dengan pemasaran tradisional dan juga dengan perkembangan teknologi yang berdampak lebih besar, signifikan. Teknologi yang salah satu produk yang dikembangkan oleh Revolution memiliki fungsi pengiriman SMS dan email. Fitur ini memungkinkan pengguna Revolusi kirim pesan teks atau email dengan mudah ke banyak orang mulai perangkat lunak dengan satu klik sama. Hal ini disebutkan oleh Suhairi et al. 2023. Adapun daftar pustaka atau referensi yang digunakan dalam materi ini yaitu sebagai berikut. Ada strategi dan program pemasaran global yang ditulis oleh Al-Aziz M.R., Dwi Anjani, dan lainnya. Lalu ada analisis strategi bisnis restoran cepat saji McDonald dalam memasuki pasar global yang ditulis oleh Asmita et al. Lalu ada strategi distribusi produk teh botol Sosro oleh PT Sinar Sosro cabang Kendari yang ditulis oleh Jatmiko et al. Pada 2020. Lalu ada distribusi pasar luar negeri yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Nasution et al. Pada tahun 2022. Lalu ada eksistensi dan prospek resiprositas dalam tradisi pesta rambut tuka masyarakat Toraja yang ditulis oleh Poilema 2022. Lalu ada Samsung Electronic Tempati Top 5 Global Brand 2024 yang ditulis oleh PT Samsung itu tersendiri. Lalu yang terakhir ada analisis strategi pemasaran global terhadap produk Revolution, studi kasus pada PT Unilever yang ditulis oleh Suhairi Mahfadilah. Sekian penjelasan yang dapat disampaikan pada materi 11, yaitu strategi distribusi global. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya kembalikan kepada moderator. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi pertemuan 9, pertemuan 10, sampai dengan pertemuan 11. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penulisan maupun penyampaian materi, dan terima kasih untuk perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.